Novum dibuka dan terbuka untuk umum. Halo Yuris Rebers, ketemu lagi bersama kami di Novum, narasi obrolan valid untuk mahasiswa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yaitu akademisi yang mana beliau adalah purnawirawan TNI Angkatan Laut yang terakhir pangkatnya adalah Jenderal Bintang 1. Wah, nggak main-main ini beliaunya. Beliau juga akademisi yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Dan pastinya lah kalau kita sudah mengundang beliau, maka uh, untuk materi kali ini ya tidak jauh lah dari hal-hal yang berkaitan dengan hukum militer seperti itu. Beliau adalah Dr. Hari Utomo. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi, Pak Wakil Sehat Dekan. Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini siap untuk diperiksa, Pak? Wah, siap. Siap. Siap, Bapak. Oke. Beliau ini akademisi pastinya karena tadi saya sudah spill terkait militer, maka ini pasti menarik dong tentang bagaimana sih hukum militer itu di Indonesia khususnya, dan mungkin nanti kita akan berkembang kembali dengan hal-hal yang dinamika yang ada di Indonesia ini kaitannya dengan peradilan militer itu sendiri. Nah, oke Pak Hari, mungkin sedikit saya ingin tanya dulu, Pak Hari sebagai angkatan laut nih, tahun berapa? Jika bisa di-spill dikit. Terima Iya. kasih, Pak Wakil Dekan, selaku host. Jadi saya mulai berkarir di Angkatan Laut itu sejak tahun 1982. Kemudian terakhir di Angkatan Laut itu terakhir tahun 2010. 2010. Nah, Iya. 2010 itu saya sebagai Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut. Kemudian karena sudah tidak ada tempat lagi di Angkatan Laut, saya dipindah ke Mabes TNI. Jadi Auditor Jenderal sampai tahun 2018. Sampai 2018. Ya, di sela-sela itu saya mengajar di Universitas Pertahanan karena Oh, diminta oleh Kementerian Pertahanan, karena tidak ada yang mengajar hukum perang, saya mengajar di sana. hukum perang gitu, Pak. Hukum Hukum. humaniter internasional. Oh, Terkenalnya sebagai hukum perang. hukum perang. Terus sempat juga jenengan itu dikirim ke Italia. Nah, itu dalam rangka apa, Pak, dulu, Pak? Ya, itu hanya sekedar Keberuntungan. membantu Pak Duta Besar. Oke. Waktu itu Duta Besarnya Pak Freddy Numberi. Hmm. Ya, jadi karena sama-sama Angkatan Laut, ngajak Angkatan Laut lah. Gitu. Ya, Ada pikir dengan seleksi atau apa seperti itu ya mungkin dia tentunya ada seleksi. ada seleksi ya. Iya. Dicari yang paling terbaik gitu. Ah, Di antara yang terbaik wah itu. kebetulan saja. Kebetulan. Siap, siap, Bapak. Oke, Bapak, mungkin kita langsung fokus ke materi yang tadi sedikit saya karena jenengan adalah memang bidangnya dulu latar belakang TNI, militer sehingga mungkin dan sekarang pun lebih banyak paham lah dengan peradilan militer. Nah, dari situ mungkin sedikit jenengan bisa jelaskan kaitannya dengan apa sih peradilan militer sehingga masyarakat itu paham, Mbak, bahwa ini loh pun pentingnya peradilan militer, fungsinya ataupun tujuannya seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Kebetulan selama di Jember ini saya dikasih tugas oleh Pak Dekan untuk mengajar hukum pidana militer, dan sampai sekarang di universitas lain saya juga mengajar hukum humaniter internasional. Berbicara tentang peradilan militer, sebetulnya konstitusi kita itu mengatur, Pak, tepatnya di pasal 24 Undang-Undang 45, pasal 24A dan seterusnya, itu mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman kita itu
di bawah diberikan kepada Mahkamah Agung yang membawai 4 peradilan, lembaga peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ditambah lagi ada Mahkamah Konstitusi, bunyinya pasalnya seperti itu. Nah, di antara 4 peradilan ini, pengadilan militer juga diakui oleh konstitusi kita. Jadi tidak benar ada pendapat di luar bahwa pengadilan militer itu pengadilan yang di luar konstitusi. Keliru pendapat itu. Saya rasa pengadilan militer itu diatur tersendiri memang untuk mengadili militer yang nakal, yang melakukan tindak pidana. Tetapi tidak benar kalau pengadilan militer itu inkonstitusional. Karena memang jelas diatur, dijabarkan lagi dengan beberapa undang. Iya. Ada ini mungkin yang kan ada peradilan militer itu mengatur tentang tindak pidananya ya, tapi kalau untuk etik daripada militer itu sendiri di bawah naungan siapa? Kalau etik itu ada namanya Dewan Kehormatan Militer, Pak. Nah, jadi Dewan Kehormatan Militer itu dibentuk secara ad hoc, tidak permanen. Tidak permanen. Dibentuk oleh Mabes TNI. Ketika ada TNI ya, TNI yang mungkin ada yang melanggar kode etik, ya. Baru itu dibentuk. Oke. Berarti memang secara konstitusi ya peradilan militer memang diatur dan nah ini yang mungkin banyak orang tidak tahu, kadang bingung ketika ada nih TNI yang wah ini kadang harus ngelapor kemana ini kalau ada masalah dengan TNI atau sebagainya seperti itu, Pak. Biasanya teknisnya seperti apa sih, Pak, sepemahaman dengan itu? Nah, jadi kalau ada warga masyarakat, warga sipil yang bersentuhan dengan oknum anggota militer, maka yang bersangkutan silakan melapor ke polisi militer terdekat. Polisi militer itu ada polisi yang militer angkatan darat, ada polisi militer angkatan laut, dan polisi militer angkatan udara. Silakan kalau bersentuhan dengan oknum angkatan darat ya lapornya ke polisi militer angkatan darat. Polisi militer. Begitu juga dengan angkatan laut dan angkatan udara. Tersendiri nggih. Jadi angkatan darat sendiri, laut sendiri, udara sendiri nggih polisi militer. Kalau provos itu, Pak, apa bedanya? Kalau provos itu hanya penegakan disiplin. Jadi internal sekali. Nah, kalau dia ada anggota yang tidak apel pagi, dia yang ngejar-ngejar. Kalau ada anggota yang rambutnya gondrong, ada sepatunya tidak disemir, suruh lari dia. Cepat disemir dulu. Seperti itu. Itu provos ya. Penegakan disiplin, tata tertib disiplin tentara, provos. Oke. Nah, ini menarik juga nih, nanti bisa berkembang. Karena memang banyak isu-isu yang berkembang di masyarakat, Pak. Sempat juga waktu itu kan terkait peradilan militer itu, kenapa peradilan militer ini kan sifatnya tertutup atau terbuka kan seperti itu, Pak. Nah, apakah memang tertutup untuk umum atau terbuka? Karena kita tahu ketika peradilan itu memang ada yang terbuka, tapi yang tertutup itu hanya khusus mungkin asusila, terkait asusila ataupun terkait masalah perceraian itu kita tertutup. Tapi kalau peradilan militer ini, Pak, itu tertutup atau terbuka gitu? Pada dasarnya peradilan militer itu terbuka, sama dengan peradilan. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan, oh jangan lihat sidangnya pengadilan militer, itu ditutup, itu tidak boleh dilihat. Oh, siapa bilang yang begitu? Jadi tidak benar kalau ada berita-berita seperti itu. Memang Pak, bahwa perkara di pengadilan militer itu tidak menarik untuk dimasukkan ke mass media.
sehingga tidak ada wartawan yang Masuk. meliput. Meliput nggih. Nah, jadi bukan berarti sidangnya bersifat tertutup, enggak. Sama dengan peradilan umum. Kalau di sana ada permasalahan masalah susila, ya tertutup biasa. Misalnya ada tentara melakukan tindak pidana pemerkosaan dan sebagainya, itu korbannya diperiksa secara tertutup. Tertutup. Nah, iya. Jadi sama dengan konsep di peradilan Oke, berarti sebenarnya terbuka ya Pak. terbuka. Cuman banyak masyarakat yang mungkin tidak paham bahwa peradilan militer itu dipikirnya tertutup. Mungkin karena takut aja ya Pak. Kesannya memang Kesannya memang angker, angker Pak. ya. Karena apa? Dijaga oleh militer. Militer, Nah, betul. iya. Namanya aja peradilan Iya, militer. ya harus tegas lah Pak ya. Nah, begitu. Bukan satpam masalahnya. Oke, oh berarti terbuka dan tadi sempat jenengan senting itu bahwa tidak menarik. Sebenarnya justru menarik ya Pak. Kalau kita media itu meliput peradilan militer itu sendiri, karena kan banyak orang nih yang justru awam dengan bagaimana sih sistem peradilan militer itu sendiri gitu, pemeriksaannya. Untuk hakim-hakimnya itu meriksa militer itu seperti apa, jaksanya kan seperti itu. Makanya kan banyak yang orang pahami bahwa wah kalau peradilan militer tidak menarik karena tidak tahu saja ya. Sebetulnya kekurang pahaman warga masyarakat terhadap proses peradilan militer. Tetapi sebetulnya Pak, ya karena angker saja. Hakimnya saja pakai pangkat Pak. Wah itu ya. Jadi Minimal pangkatnya apa itu Pak jadi hakim? kalau di pengadilan militer yang mengadili kapten ke bawah, itu hakimnya sekarang ini minimal letkol. Dulu ada yang mayor, sekarang sudah tidak ada lagi karena harus ditentukan minimal letkol. Harus letkol. Untuk pengadilan militer tinggi yang mengadili tingkat pertama mayor ke atas, itu pangkatnya minimal kolonel Pak. Minimal kolonel. Jadi tidak ada lagi yang pangkatnya rendah-rendah, karena dia harus mengikuti lupa saya namanya, mengikuti sistemnya ya Pak ya. Bukan. Ada yang dibuka oleh Mahkamah Agung. Okay. Mahkamah Agung itu membuka pendidikan hakim berjenjang untuk militer itu sendiri. Bukan, tidak campur dengan hakim umum. Oh, campur juga. Namanya teknis peradilan. Teknis peradilan itu ada setiap tahun Mahkamah Agung itu menyelenggarakan ada 2-3 kali. Jadi hakim itu dididik di sana, mengikuti apa yang dikatakan oleh. Karena di Mahkamah Agung sendiri ada wadah Pak, ada hakim agung bidang militer. Ada. Dan apakah itu juga harus dari militer? Harus dari militer. Harus dari militer. Sekarang ini ada dari militer, namanya saya lupa namanya. Berarti jenderal itu pastinya ya Pak ya. Ya. Jenderal kan kalau sudah harus jenderal. Dia bintang 2. Bintang 2. Dia pernah jadi Kadil Mil Utama. Yaitu kepala di pengadilan militer utama. Nah, kemudian diangkat sebagai hakim agung bidang militer. Jadi jenderal gitu. Iya, ya, kalau tingkat Mahkamah Agung. Tingkat Mahkamah Agung. Siap. Dan itu dipilih oleh DPR Pak. Bukan dari TNI. Bukan dari TNI ya. Saya pikir mungkin dari TNI ada penunjukan atau enggak, tidak itu ya. dipilih oleh DPR. Karena ada tesnya. Tetap dites juga dites. Karena hakim-hakim umum saya rasa belum paham secara teknis kemiliteran itu yang penting. Memang kalau tindak pidana oke lah, tapi kan secara kemiliterannya itu yang mungkin tidak banyak. Iya betul. Siap. Wah menarik juga ini karena kaitannya dengan peradilan militer. Makanya memang banyak juga ini Pak isu-isu yang berkembang kemarin yang baru-baru juga. Lalu di mana nanti ceritanya seandainya nih militer ada TNI ditangkap sama polisi, apakah bisa kira-kira ini? Nah ini sebetulnya merupakan polemik kita bersama dan harus diatasi.
Bapak-bapak polisi kalau mengetahui adanya kejahatan harusnya tidak pandang bulu, Pak. Oh gitu. Baik itu dilakukan oleh orang sipil atau oleh tentara. Tetapi Hmm. ya, ada baiknya kalau berkoordinasi dengan polisi militer setempat. Oke. Jadi Tidak semerta-merta gitu, tidak Pak. semerta-merta. Karena apalagi kalau tertangkap tangan, Pak. Kalau Nggih. tertangkap tangan itu boleh saja ditangkap, tapi ya diserahkan kepada polisi militer. Karena memang gini, Pak, ketika ada mungkin ada nih, oh backup kayak entah itu sabung ayam kah, judi atau apa, wah yang backup TNI nih, polisi nggak berani pastinya itu. Nah, Nah itu bagaimana kira-kira, Pak? kalau kalau kita lihat pasal 18 KUHP, pasal 18 itu Nggih, ayat 1 ayat 2 ya. ya satu ini. Nah, itu mengatakan bahwa dalam hal tertangkap tangan siapa saja boleh melakukan penangkapan. Apalagi bapak polisi yang melakukan, yang memiliki kewenangan untuk ngurusi kejahatan. Pada dasarnya kejahatan di muka bumi ini tidak boleh dibiarkan. Nggih. Nah, jadi tapi khusus untuk militer alangkah baiknya kalau bekerja sama dengan Polisi polisi militer. militer. Jadi Kalau tidak boleh didiamkan tidak kan, boleh gimana didiamkan gitu. tidak boleh didiam. Oke. Tidak ada yang mengatakan bahwa tentara itu apa namanya, membetulkan atau membenarkan adanya kejahatan. Salah ya. Salah tetap nggih. Saya sebagai Auditor Jenderal TNI dulu tidak ada itu. Nah, jadi kalau ada bapak polisi ngomong sama saya, Pak, boleh tidak saya? Silakan ditangkap. Oh gitu nggih. Silakan ditangkap. Tapi bapak-bapak jangan sendiri. Lebih bagus ngajak polisi militer. Nah, Lebih aman sampai lebih aman nggih. Kalau nggak pakai polisi militer takut dibanting mungkin. Nah, tapi itu tidak mungkin, Pak. Nggih. Tidak mungkin. Tentara yang salah itu tidak mungkin dia melakukan perlawanan. Perlawanan nggih. Iya. Tentara yang salah itu justru kecut, Pak. Keberaniannya itu mulai mengecil. Mengecil nggih. Iya. Makanya kalau tentara-tentara yang melakukan kejahatan itu dipilih dulu sama komandan kalau mau ikut tugas perang. Dipilih dulu. Oh, ini kasus ini. Tidak bisa nembak dia. Nah, dia ngurusi duit aja itu. Nah, itu ya lah diseleksi lah, tidak dicek. boleh ikut. Apalagi di angkatan laut, Pak. Di angkatan laut itu tugas itu sudah terbagi habis dan tidak bisa dipegang oleh orang lain. Misalnya juru tembak meriam 1. Itu sudah ditunjuk dengan keputusan Kasal, Pak. Dengan putusan kepala staf angkatan. Jadi juru tembak di meriam 1 itu ada 3 orang. Ya hanya 3 orang itu yang menguasai bagaimana cara menembak meriam tersebut. Nah, jadi memang sudah dibagi rata. Sudah dibagi rata. Yang jurusan yang bagian radar misalnya, yang mengoperasikan radar sudah ditunjuk. Tidak bisa orang lain. Tidak bisa orang lain sudah. Ada juga juru masak. Di kapal perang itu ada namanya Bintara Tamtama Masak. Bagian masak dapur itu. Bagian dapur dia. Nah, jadi kalau ada komandan keracunan ya dia tanggung jawab. Seperti itu. Oke. Jadi langsung bertanggung jawab atas tugasnya di situ. Sudah terbagi habis. Jadi tidak bisa dia lempar kanan kiri ketika ada masalah. Siap. Oke, nah ini tadi sempat disenting polisi yang nangkep ya ayolah. Kalau memang itu kejahatan ya ditangkap aja kan itu Pak. Tapi ada kalanya lebih baik berkoordinasi dengan CPM kan gitu, ada dengan polisi militer. Nah ini yang kemarin sempat isu agak rame nih Pak, kasus dugaan korupsi Basarnas. Nah ini kan sempat rame bahwa ini KPK yang nangkap Basarnas. Nah itu kan rame nih, KPK ini siapa kan itu, bagaimana dia harus bisa memeriksa Basarnas itu yang notabene di situ ada TNI di sana. Menurut Bapak itu bagaimana tanggapan Bapak terkait kasus itu? Tapi memang
sempat KPK itu berkoordinasi dengan ini polisi militer sih waktu itu. Kalau menurut Bapak tanggapannya terkait kasus tersebut? Jadi memang ada, saya berbicara hukumnya Nggih, saja Pak. nggih. Jadi apabila tindak pidana itu diduga dilakukan oleh oknum sipil bersama-sama dengan oknum militer, maka hukum yang berbicara adalah acara koneksi. Namanya Koneksitas, Pak. nggih. Jadi di KUHP, hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 diatur di situ Pak. Di Undang-Undang Militer, di Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang 31 tahun 97 diatur juga. Jadi ada namanya acara koneksi. Artinya apa? DPR selaku pembuat undang-undang sudah menggariskan bahwa kalau ada dua oknum yang bersama-sama melakukan tindak pidana seperti itu, maka penyelesaiannya adalah koneksitas. Koneksitas. Jadi mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pengadilan, ini di situ dijelaskan. Kalau ini nanti kepentingannya lebih banyak kepentingan umum, maka akan diadili di pengadilan. Tapi kalau kepentingannya banyak kepentingan militer, maka diadili di pengadilan. Itu sudah digariskan. Tapi ada nuansa di situ bahwa ayolah kita berbicara. Jadi aparat penegak hukum sipil dan aparat penegak hukum militer itu berkoordinasi bersama-sama mengatasi kejahatan. Ini kejahatan kalau memang dugaan itu benar. Betul. Nah, bukan ya Pak, bukan saling ambil kewenangan kan? Bukan saling kewenangan. Jadi begini Pak. Persoalan ini jadi berkembang karena ada pendapat bahwa nilai korupsi yang diduga merugikan negara ini di atas 1M. Betul. Nah, kalau sudah di atas 1M itu KPK lah yang berwenang. Makanya sekarang proses itu sedang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Pak. Mahkamah Konstitusi untuk ditentukan apakah proses koneksitas yang ada di kedua undang-undang tadi itu masih berlaku ataukah KPK yang boleh melakukan penyidikan terhadap oknum tentara dan oknum sipil tadi tersebut. Nah, iya. Jadi karena nilainya itu di atas, jadi nilai kerugian negara yang dijadikan dasar. Padahal sebenarnya kan jangan melihat nilai kerugian negara, Pak, kan gitu. Jadi yang dilihat sisi material perbuatan daripada korupsinya itu sendiri. Sebetulnya kalau memang kita jernih berpikir secara yuridis formil, ya itu sebetulnya Pak. Dua undang-undang mengatur tidak bertentangan. Maksud mau dikalahkan dengan masalah yang berkaitan dengan uang. Nominal itu saja. Sebenarnya tinggal koneksitas dan berkoordinasi saja kan Pak. Berkoordinasi ketemu. Begitu. Dan bukan tarik ulur terkait masalah saya yang berwenang, saya yang lebih berwenang. Nah ini kan akhirnya macet sekarang Pak. Betul. Macet. Oknum sipilnya tidak tahu kemana, oknum militernya Panglima TNI tegas ganti itu. Jadi kalau yang TNI-nya tegas Pak, yang sipilnya hilang akhirnya kan itu. Itu saya tidak tahu tuh Pak. Saya ngurusi militernya saja. Sedang diusut oleh polisi militer Angkatan Udara karena waktu yang menjadi Kabasarnas itu Angkatan Udara. Jadi diperiksa oleh polisi militer Angkatan Udara. Ini yang sebenarnya. Padahal tinggal duduk ngopi. Nanti bicarakan ini bagaimana prosesnya nanti tahap penyidikan sampai di pengadilan kan seperti itu. Tapi saya sependapat untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Untuk mempertegas. Biarlah Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah dua undang-undang tadi dianulir atau keinginan Pak KPK yang kemudian ditunda. Jadi tetap agar lebih memberi penegasan penegasan sehingga nanti kan jelas nih aturan ini mau dianulir atau tidak kan seperti itu. Sehingga tidak ada lagi yang membuat
apa ya, alasan atau lebih untuk saling tarik ulur terkait kewenangan-kewenangan tersebut ya. Dan ini menarik untuk ditulis jadi Betul. skripsi, tesis Wah, atau disertasi. cocok Nah, ya. jadi kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang mau mendengarkan Nggih. ini bisa berkonsultasi dengan saya Nah, atau cocok dengan Pak Wakil Dekan untuk menulis skripsi ini. Siap, ya. Wah, menarik ini. Jadi bisa jadi catatan ini buat mahasiswa, khususnya Fakultas Hukum Unmu Jember nih. Jadi yang mau buat skripsi ini ada spill nih, judul-judul, nanti tinggal konsultasi sama Pak hari ini. Nah, satu lagi Pak, pertanyaan mungkin waktunya sudah mepet ini, kaitannya dengan ada nih Pak, pendapat-pendapat masyarakat yang menyampaikan bahwa peradilan untuk militer lebih baik itu di peradilan umum. Nah, kalau menurut jenengan bagaimana Pak menanggapi terkait masalah tersebut? Kok bisa masyarakat itu berpendapat bahwa lebih baiknya taruh di peradilan umum, padahal sebenarnya kan sama aja dan bahkan terbuka juga loh, gitu loh. Mungkin hanya akses saja ya yang membedakan gitu. Ini hostnya ini kritis. Jadi begini, di dalam Undang-Undang TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu dikatakan memang dalam pasal 65 ya. Disebutkan Pak, jelas banget. Anggota militer yang melakukan tindak pidana umum akan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum. Sedangkan anggota militer yang melakukan tindak pidana militer tunduk pada kekuasaan peradilan militer. Yang diatur dalam undang-undang. Nah, undang-undangnya ini sampai sekarang belum ada, Pak. Undang-undangnya ini belum ada. Belum ada, Nanti kita militer itu pasti tunduk lah, Pak. Iya. Undang-undang yang mengatur tentang statement undang-undang TNI tadi belum nyampe. Pada waktu saya masih aktif, saya ikut di DPR untuk membahas undang-undang ini. Dan sekarang macet. Macetnya itu ada di DPR. Nah, kenapa kok macet? Ada diskusi tentang siapa yang mau melakukan penyidikan. Melakukan penyidikan itu polisi atau polisi militer. Iya. Kalau polisi militer balik lagi seperti semula sama aja. Apa gabungan? Nah, jadi tidak ketemu ini Pak. Tidak ketemu. Kemudian yang berwenang untuk menahan siapa? Apakah Ankum? Apa polisi? Polisi, ya. Ini dikaitkan dengan kepentingan militer Pak. Kepentingan militer itu misalnya begini Pak. Contoh saya karena angkatan laut, saya tunjukkan ke contoh di angkatan laut. Pada saat kapal perang mau berangkat beroperasi, ada salah satu anggota ketinggalan. Misalnya dia ada nabrak di jalan, sebelum nyampe kapal dia nabrak ya. Kemudian setelah kapal mau berangkat, komandan nanya, tuh si A kemana? Oh dia kan juru tembak, karena di kapal perang itu terbagi habis Pak. Terbagi habis, betul. Juru tembaknya ketinggalan ya kan? Nggak bisa diganti orang lain. Iya betul. Akhirnya kepentingan militer terganggu. Padahal dia masih berurusan dengan polisi karena ditahan karena nabrak tadi. Nah, jadi masih dalam perundingan antara polisi militer dengan polisi, dia tidak boleh pergi kemana-mana, apalagi korbannya meninggal. Betul. Nah, jadi kalau sudah begitu, bagaimana ini? Ini kasus kejadian terjadi, Pak. Pernah benar terjadi. Terjadi. Ya. Kapal perang tidak jadi berangkat. Oh, sampai kapal perang tidak jadi berangkat gara-gara satu orang itu. Satu orang, karena ini mau berangkat ke penyelamatan kapal yang dibajak di Somalia. Oh, yang di Somalia, iya. Ada kabar itu. Jadi orang satu ini mempengaruhi keberangkatan kapal. Nah, ini operasi militer terganggu, Pak. Prinsipnya di militer itu apabila terjadi sesuatu kepentingan militer bisa. Khusus masalah hukum itu diseimbangkan. Oh, diseimbangkan. Diseimbangkan tuh bagaimana? Boleh enggak itu
proses setelah Nggih, selesai tugas. Nah, Ya, betul. itu ada pembicaraan Iya, dulu, iya. Pak. Betul. Apabila kasusnya kasus narkoba, itu enggak bisa. Nggak bisa, nggih. Enggak bisa. Kalau Oh, ini jelek fatal sudah, jelas nggih. enggak bisa nembak dia. Iya betul kalau Udah sudah kena tinggal narkoba. saja. Tinggal saja. Siap, Nah, siap. seperti itu, Pak. Oke, siap. Jadi sebetulnya ini masih ada kesempatan Nggih. bagi DPR untuk membentuk. Karena ini tuntutan, Pak. Betul. Bahwa apabila tidak ya Undang-Undang TNI menghilangkan statement itu. Kembali Ya, lagi kepada kuncinya itu ya Pak ya. Kuncinya Statementnya ditarik kan seperti itu. di pasal 65 itu. Oke. Tunduk pada dua peradilan. Nah, tunduk pada dua peradilan itu Bagaimana nanti prosesnya, teknisnya itu. Saya pernah ke Amerika, Pak. Nggih. Saya tunjukkan ini. Ketawa mereka, Pak. Negara maju kayak saya aja satu peradilan saja sudah cukup. Iya. Kamu gajinya berapa kok diwakili 2 kali? Nah ya itu Pak, sampai 2 kali. Betul. Jadi anekdotnya seperti Ya, itu. oke, nggih. Ya. Kalau gajinya tinggi gitu diadili 2 kali peradilan enggak nggak apa-apa. Ya makmurkan dulu aja, disejahterakan dulu itu anggota TNI. Oke, siap Bapak. Ini menarik cuman karena memang terbatas waktu ya, mungkin lain waktu, lain kali kita bisa sambung kembali dengan materi-materi yang mungkin lebih menarik nggih terkait itu. Baik, mungkin Bapak. itu dari kami. Oke, Juris Labers, terima kasih sudah menyaksikan Novum sampai dari awal hingga akhir. Tapi tetap ya jangan lupa like, subscribe dan share. Jadi itu untuk bisa konten kita bisa lebih berkembang lagi. Oke, kita akhiri. Terima kasih Pak Ari, sehat selalu, selamat beristirahat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.